Sangat derasnya arus informasi, kata-kata sering terdengar lebih cepat daripada kebenaran. Ketika suara seorang ahli dipercaya tanpa jarak, batas etika dapat memudar tanpa disadari. Profesi psikolog dibangun atas tanggung jawab dan kehati-hatian. Namun, satu pernyataan di ruang publik mampu meninggalkan dampak yang jauh melampaui niat awalnya. Video ini merupakan refleksi tentang etika, kekuasaan kata, dan pilihan profesional di era digital. Kode etik psikologi merupakan pedoman profesional yang mengatur perilaku setiap individu yang bekerja di bidang psikologi. Kode etik ini berfungsi untuk melindungi klien, menjaga kepercayaan masyarakat, serta mengikat psikolog dan ilmuwan psikologi dalam menjalankan praktik dan kegiatan keilmuannya. Selamat malam pemirsa, berita terbaru malam ini, kasus pembunuhan yang terjadi pada Selasa 31 Desember 2024 di sebuah rumah kontrakan yang berada di pinggiran kota Jakarta kembali menyita perhatian publik. Jasad seorang perempuan berusia 27 tahun ditemukan tergeletak seorang diri dengan luka tusuk di bagian dada. Berdasarkan pernyataan dari seorang saksi mata yaitu tetangga korban, ia melihat pelaku keluar dari kontrakan pada tengah malam. Kini pihak kepolisian telah menetapkan rekan kerja korban sebagai tersangka utama. Selain itu, menurut saksi mata lain, peristiwa ini diduga terjadi setelah cekcok pada malam hari. Menurut keterangan saksi mata kedua, pada pukul 22 WIB mulai terdengar keributan berupa adu mulut yang kemudian diikuti suara barang berjatuhan. Lalu, kemudian sekitar 15 menit setelahnya, suasana kontrakan tiba-tiba menjadi sunyi. Hingga saat ini, motif pembunuhan masih dalam penyelidikan dan proses hukum masih berjalan. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, publik juga menyoroti ekspresi senyum sinis tersangka ketika ditangkap dan diinterogasi. Untuk membahas lebih jauh, kami telah terhubung dengan Dr. Jessica, seorang psikolog yang akan memberikan analisisnya terkait perilaku tersangka. Selamat malam, dokter. Bagaimana kabarnya di sana? Selamat malam. Dokter, dari rekaman pemeriksaan dan ekspresi tersangka yang beredar di media, bagaimana Anda melihat kondisi kejiwaannya? Jika kita perhatikan dari bahasa tubuh, cara berbicara, serta minimnya ekspresi empati, besar kemungkinan tersangka memiliki gangguan kepribadian tertentu. Ini terlihat dari pola perilaku yang tidak menunjukkan penyesalan. Jadi menurut Anda ini bukan tindakan yang dilakukan orang dengan kondisi mental normal? Saya tidak bisa menyebutkan diagnosis secara pasti, tapi indikasi ke arah sana cukup kuat jika dilihat dari perilakunya. Baik, terima kasih atas pandangan Anda, dokter. Pemirsa, tentu kita masih harus menunggu proses hukum berjalan dan putusan resmi dari pengadilan. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Tetap bersama kami setelah jeda berikut. Kami akan kembali. Kamu udah lihat kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun baru belum? Ya, yang itu kamu merasa jelas nggak sih dari tanggapan psikolog yang langsung menghakimi tersangkanya? Ya, pada proses hukumnya belum selesai, tapi opini soal kondisi kejiwaannya sudah dilemparkan. Yang bermasalah itu psikolognya. Ngomong seolah-olah tahu kondisi mental tersangka, padahal dia nggak pernah melakukan pemeriksaan langsung. Itu jelas pelanggaran kode etik. Ingat nggak,
mata kuliah kode etik pernah dijelasin kalau psikologi wajib hati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Tanggapan psikologi itu malah bikin eksekusi dari konsumen umum. Itu termasuk pelanggaran pasal 31 pernyataan melalui media. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan keterangan pada publik melalui media cetak atau elektronik harus berhati-hati untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut A. konsisten terhadap kode etik, B. berdasarkan pada pengetahuan atau pendidikan profesional, pelatihan konsep teoritis dan konsep praktik psikologi yang tepat, C. berdasar pada asas praduga tak bersalah, D. telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. E. Pernyataan melalui media terkait dengan bidang psikologi forensik terdapat dalam pasal 61 buku kode etik ini. Apalagi ini kasus hukum. Seharusnya yang boleh bicara cuma psikolog yang memang melakukan pemeriksaan. Itu seharusnya psikolog forensik yang bertanggung jawab psikologi lain yang tidak terlibat dalam tidak boleh kasih penilaian kejiwaan. Pasal 61 Kode Etik tentang pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Benar, dampaknya bukan cuma ke tersangka. Masyarakat jadi menganggap perilaku kriminal selalu berkaitan sama gangguan mental. Yang itu memperkuat stigma kayak orang dengan gangguan psikologi, padahal belum tentu ada hubungannya. Di era digital, potongan video kayak gini gampang banget dipotong dan diviralin. Iya sekali psikologi salah cara nonton bisa jauh lebih besar dari yang awalnya. Ini pengingat buat kita sebagai calon psikolog. Ilmu psikologi itu kuat, tapi harus dipakai dengan tanggung jawab. Profesionalisme bukan cuma soal kompetensi, tapi soal menjaga batas dan integritas.